Tiga murid Yesus di akhir hidupnya. Oke, sekarang aku lagi sama Bang Yoni membahas tiga murid Yesus pada akhir hidupnya. Oke, dari Bang Yo pertama. Oke, kalau saya mungkin pertama ambil Andreas ya. Andreas ini setahu saya Andreas mati dengan cara disalib terbalik. Itu kalau tidak salah di Patras di Yunani. Dan ketika dia dihukum mati dengan disalib terbalik, itu dia tidak dipaku, tetapi dia diikat, dan menurut cerita dia bertahan selama 2 hari, dan selama 2 hari dia di kayu salib, dia masih menyampaikan Injil Kristus. Wah, keren banget itu. Keren ya. Ya, di akhir hidupnya juga masih imannya sama Tuhan. Oke, kalau saya yang pertama itu ada Simon Petrus. Nah, Simon Petrus saudaranya Andreas. Ya, betul. Nah, Simon Petrus ini dia melayani kalau nggak salah sampai ke Roma, ya. Sampai Roma, akhirnya mereka dituduh saat itu sama Raja Nero. Ya, Raja Nero akhirnya dia disalib terbalik. Nah, disalib terbalik. Kenapa disalib terbalik? Dia bilang nih, aku tuh nggak layak disalib seperti Tuhan Yesus. Akhirnya dia disalib terbalik sesuai permintaan dia. Oke, jadi sama ya, Petrus dengan saudaranya Andreas berarti sama-sama disalib terbalik. Ya, saudara. Oke, kalau gitu saya selanjutnya itu bicara mungkin satu murid Yesus yang jarang kita dengar, yaitu Bartolomeus. Bartolomeus itu salah satu murid Kristus yang dia menurut sejarahnya dia melayani sampai ke India. Atau mungkin dengan kata lain banyak sejarah bilang di sekitar Armenia. Nah, ini bagaimana cara Bartolomeus mati itu masih ada 2 cerita. Yang pertama dia katakan dia mati dengan cara disalib terbalik juga, tetapi ada kisah yang mengatakan dia juga dipenggal kepalanya. Tetapi yang paling sering didengar, yang paling sering disampaikan bahwa Bartolomeus itu mati dengan cara dikuliti. Itu sebabnya kenapa kalau di dalam Katolik kita sering melihat gambar Bartolomeus itu digambarkan dengan seseorang yang membawa pisau. Itu menunjukkan bagaimana, untuk menggambarkan bagaimana Bartolomeus mati. Jadi dia dikuliti dengan hidup-hidup. Nah, ini tentu suatu penderita yang luar biasa di akhir hidup. Tapi kita lihat ya dia tetap setia sampai akhir hidup ya. Ya, benar. Jadi wah, menderita banget ya, dikulitin men. Wah, itu sakit sekali itu. Nah, oke. Kalau saya yang kedua adalah Yakobus. Nah, kalau Yakobus ini dia mati di saat ada siksaan bersama. Jadi saat itu mereka mati martir bersama dengan jemaat yang ada di Yerusalem. Jadi siksa di sana habis-habisan. Kemudian mereka mati dianiaya pada tahun 69 Masehi. Ya, gitu. Jadi mereka dianiaya bareng-bareng. Nah, kalau gitu yang terakhir, murid Yesus yang saya suka itu Yohanes. Wah. Kenapa? Karena itu nama saya Yohanes juga. Tadi salah satu murid yang dikasih Kristus, dan bahkan salah satu-satunya murid yang mendapatkan penglihatan tentang kedatangan Kristus. Sama seperti yang Kristus bilang, salah satu dari mereka tidak akan mati sebelum melihat Kerajaan Allah. Nah, Yohanes itu mati secara menua, mati ya karena fisiknya yang menua, bukan karena kalau orang bilang tidak mati secara martir ya. Jadi Yohanes setelah ditangkap, kemudian kita tahu ceritanya bagaimana dia disiksa, dia digoreng hidup-hidup, tetapi mujizat Tuhan terjadi sampai dia tidak bisa mati. Kemudian karena tidak bisa mati, akhirnya dia diasingkan di Pulau Patmos. Disitulah dia mendapat wahyu tentang kedatangan Kristus, kemudian jadilah menulis kitab Wahyu. Kemudian sesudah selesai pembuangan, Yohanes dibawa ke Efesus, sejarah. Kemudian di sana dia mulai memberitakan Injil, kemudian dia mati karena menua. Itu cerita Yohanes. Intinya dia satu-satunya murid Yesus yang mati karena Tuhan. Yap. Nah, yang terakhir dari saya itu ada Filipus. Nah, kalau Filipus ini mati martir kalau tadi Yakobus di tahun 69 Masehi. Nah, kalau Filipus ini matinya 10 tahun setelah Yakobus mati. Gitu. Jadi dia sempat dihukum cambuk. Wah, dihukum cambuk, kemudian dilemparkan ke dalam penjara. Udah gitu, disalib lagi terbalik.
sama juga seperti Yakobus. Jadi mati akhirnya itu adalah salib terbalik. Situ dia selesai melayani. Kebetulan dia juga melayani daerah sana dan Tentu ini jadi sebuah introspeksi buat kita nih, kalau kita ikut Kristus ya kita harus siap sampai seperti itu. Mungkin kita mendengarnya keren. Tapi mungkin tentu itu bukan hal yang keren, itu sesuatu hal yang sangat menyakitkan ya untuk diakui kita. Tetapi kita harus ingat bahwa Kristus sudah menyediakan jaminan surga keselamatan buat kita. Mau apapun yang kita hadapi di akhir hidup kita, tetaplah setia sama Kristus Yesus. itu hari ini jadi tetap setia sama Tuhan Yesus sampai akhir hidup. Oke, demikianlah 3 murid Yesus di akhir hidup. Ya, sampai jumpa.